warahmatullahi wabarakatuh. Makan perkedel sambil minum es. Perkenalkan, kami guru BK dari SMP BSS. Saya Bu Rita, guru BK kelas 7. Saya Bu Nahra, guru BK kelas 8. Dan saya Bu Dia, guru BK kelas 9. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu apa itu bimbingan dan konseling? Mata pelajaran apa sih bimbingan dan konseling itu? Ini ada sedikit gambaran apa itu bimbingan dan konseling. Mari kita simak bersama-sama. Bimbingan dan konseling. Yuk, kita simak bersama-sama. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Guru BK bisa disebut dengan konselor, dan juga siswa bisa disebut dengan konseli. Lalu apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensinya. Tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, belajar. Yang kedua, pribadi dan sosial. Dan yang ketiga, karir. Tujuan BK aspek belajar. Yang pertama, membantu menemukan potensi diri dalam memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar. Yang ketiga, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan yang keempat, memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Aspek selanjutnya adalah pribadi sosial. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Aspek yang terakhir adalah aspek karir. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, yaitu kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Dan yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Ketiga, memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Lalu apa saja fungsi BK di sekolah? Yang pertama adalah fungsi pemahaman. BK membantu siswa untuk memahami diri, tuntutan studi, dan juga lingkungan. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. BK membantu siswa memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa secara optimal. Yang ketiga adalah fungsi pencegahan. BK membantu siswa mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai masalah. Yang keempat adalah fungsi perbaikan. BK membantu siswa dalam memperbaiki hambatan yang dialami seperti kesulitan sosialisasi dengan teman. Nah, itu tadi adalah gambaran apa sih bimbingan dan konseling itu. Kita simak untuk materi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membagikan bagaimana sih bermain sosial media yang bijak.
Apalagi di masa pandemi ini, semuanya serba online. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Woi, kemana? Woi. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Ayo, my best friend's rich check. Nothing on that beat, go. I make shit look easy, but they don't know what it takes. Nah, kalian tahu tidak kenapa video tadi sangat viral? Menurut kalian, salah atau bener nggak sih kalau kita mengupload video yang bisa membuat kita viral? Nah, itulah salah satu alasan kita harus bijak bersosial media, karena penyebaran informasi sangat mudah dan cepat, dan sudah tidak ada lagi yang namanya privasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bijak dalam bersosial media. Mengapa harus bijak dalam bersosial media? Karena penyebaran informasi yang sangat mudah, tidak ada privasi, semuanya bisa melihat dan menyebarkan. Dan juga yang paling parah adalah cyberbullying atau bentuk kekerasan yang dilakukan di internet. Jangan sampai kena cyberbullying. Berikut ini adalah dampak ketika kalian tidak mau bijak dalam bersosial media. Tenang, ada tips bijak bersosial media untuk kalian. Simak penjelasan di bawah ini. Yang terakhir adalah, apa sih yang kita dapatkan dengan menjadi bijak saat bersosial media? Antara lain, terhindar dari cyberbullying atau pengaruh negatif di sosial media. Dan juga kita dapat memperoleh sumber informasi yang terpercaya. Sosial media sebagai langkah meniti karir menjadi vlogger, youtuber, influencer, dan sebagainya. Dan juga banyak sekali keuntungan-keuntungan yang lainnya. Jadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bijak saat bersosial media. Sampai jumpa.